apakah dalam proses investigasi yang saudara saksi lakukan ditemukan bukti permulaan apa yang menyebabkan, yang mengakibatkan penetapan tersangka oleh Mabes TNI? Nah, pertanyaan saya dari keterangan saudara tadi, kan tadi saudara menyebut ketua timnya dipanggil, namanya Kolonel siapa itu? Garanta. Kolonel Cekau Garanta. berarti memang ada timnya. Ada. Timnya ada. Sprintnya ada, sprint panglimanya ada semua. Artinya timnya audit forensik memang ada. Ada timnya. Nah, setelah ada berarti mereka bekerja untuk melakukan audit forensik. Betul. Hasilnya berupa dokumen kan begitu? Yang idealnya. Tapi ini tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Kan yang namanya audit forensik itu kan harus ada barangnya, ada wujudnya, prosesnya kan begitu. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena tidak ada satupun personel TNI AU yang pengadaan yang diperiksa oleh tim audit forensik Mabes TNI. Itu tadi itu kan kaitannya dengan proses. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Baik saudara saksi. Saudara saksi, dalam melakukan investigasi tadi, apakah saudara pernah membaca kontrak antara PT DJP dengan TNI AU? Pernah, Bro. Apakah saudara saksi tahu di dalam kontrak itu disebutkan kalau jangka waktu pengerjaan 10 bulan saja? 10 bulan. Baik. Terkait yang saudara saksi jelaskan tadi bahwa alutsista itu tidak bisa dikerjakan hanya dalam 1 tahun, makanya tadi ada dana 15 tahun. Terkait dengan adanya kontrak yang hanya 10 bulan, apakah saudara saksi juga menemukan persoalan tersebut? Kenapa sampai kontrak itu hanya berlaku 10 bulan? Dalam perencanaan, inspektorat memang mengikuti, sehingga pada saat perencanaan pengadaan, apabila semua sesuai dengan aturan, inspektorat akan menyetujui. Jadi kami tidak pernah ada permasalahan kenapa 10 bulan, sehingga pada saat perencanaan itu inspektorat selalu mengikuti, sehingga tidak ada masalah. Baik. Berarti saudara tadi tidak terlibat ya di proses pengadaan ke depannya. Tadi saudara menjelaskan saudara terlibat dalam proses penghentian penyidikan. Nah, apakah dalam proses itu juga saudara dalam hal melakukan investigasi mengetahui awal mula penetapan tersangka di TNI AU? Apa dasar penetapan tersangka kemudian dilakukan penghentian penyidikan? Mohon diulangi. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa saudara terlibat dalam proses penghentian penyidikan di TNI AU. Kita bicara di TNI AU, di TNI, oh di TNI, di TNI, khusus di TNI. Nah, di awal kita ketahui bahwa ada penetapan tersangka di TNI AU. Semua ada di TNI, semua ada di TNI. Semua yang menetapkan itu adalah Mabes TNI, Mabes TNI. Apakah dalam proses investigasi yang saudara saksi lakukan ditemukan
bukti permulaan apa yang menyebabkan, yang mengakibatkan penetapan tersangka oleh Mabes TNI. Bukti awal adalah hasil wasrik forensik, pemeriksaan forensik, audit forensik yang dilakukan oleh Irjen TNI. Itulah yang menyebabkan Panglima langsung declare bahwa terjadi korupsi di TNI AU. Hasil awal pertama adalah audit forensik yang dilakukan oleh Irjen TNI, yang akhirnya dibatalkan oleh Irjen TNI. Audit forensik Irjen TNI itu, saudara saksi kalau ingat, kapan audit forensik itu ada, kemudian kapan ditetapkan tersangka, penetapan tersangka itu dilaksanakan? Saya tidak tahu persis. Apakah pada saat kontrak antara TNI AU dengan PT Wiratama Jaya Mandiri masih berlangsung? Jadi ini pada saat itu saya masih di Irjen AU sebagai menjabat Dirgalog. Hal yang makanya kenapa Kaso minta investigasi internal, karena dari Mabes TNI sudah mengatakan terjadi korupsi sementara proses pengadaan belum selesai. Itu yang saya tahu. Jadi terjadinya adalah deklarasi korupsi di TNI AU sementara proses pengadaan belum selesai, dengan alasan adanya audit forensik dari Irjen TNI. Audit forensik dari Irjen TNI. Nah, berarti audit forensik dari Irjen TNI itu apakah melibatkan TNI AU? Tidak. Jadi hanya Mabes TNI. Itu ada di laporan investigasi yang saudara saksi buat. Investigasi dari TNI AU itu betul-betul menginvestigasi dari tim TNI AU. Kemudian saksi, apakah itu juga sempat mengemuka atau menjadi isu pada saat proses penghentian penyidikan tadi yang saudara terlibat? Menjadi isu nasional di dalam forum rapat tadi, di dalam forum penyelesaian pada saat saya berada di Mabes TNI, inilah yang mencuat. Awalnya dari mana sehingga ada tuduhan korupsi di TNI AU? Kita lihat awalnya dari mana, adanya audit forensik dengan tim, ketua timnya ada, namun pada saat kita minta mana hasilnya tidak ada. Kapan diminta itu audit forensik itu? Sudah. Ini menarik keterangan saudara ini. Tadi saudara menerangkan bahwa ada hasil audit forensik oleh Irjen TNI. Ya, coba ditengarkan dulu ya. Hasilnya adalah ada dugaan tindak pidana korupsi, begitu kan? Nah, kemudian ada lagi juga audit forensik yang sama yang dilakukan oleh TNI juga, yang membatalkan audit yang pertama, begitu. Itu gini yang mulia. Iya. Jadi pada saat itu Irjen TNI melaksanakan audit forensik tanggal 30 November 2017. Ya, itu yang pertama. Yang pertama. Yang awal munculnya dugaan. Kemudian Kaso meminta kepada Panglima untuk melaksanakan investigasi internal TNI AU. Internal ya. Nah, terus. Nah, kemudian pada saat penyelesaian, Desember 2020, Irjen TNI mencabut surat Irjen TNI nomor R89 Romawi 11 2017 tanggal 30 November 2017
perihal laporan hasil audit forensik perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan tidak berlaku lagi. Artinya hasil audit forensik yang dilakukan oleh TNI yang awal mula kasus ini kemudian dicabut. Yang nyabut oleh Irjen TNI. Nah, pencabutannya itu apakah juga kemudian setelah melakukan audit forensik ulang atau bagaimana? Tidak. Itu ya. Nah, terus kemudian tadi saudara mengatakan audit forensiknya ternyata tidak ada. Betul. Nah, pertanyaannya apakah saudara selaku katakanlah dalam hal ini waktu itu mau melakukan wasrik dalam proses sebelum akhirnya dideklar tentang penghentian penyidikan itu sampai sekarang ditemukan tidak audit forensik yang dilakukan TNI sejak awal tanggal 30 November 2017 itu. Jadi laporan ini tidak ada pada saat penyelesaian oleh Irjen TNI di tahun 2020. Tidak, maksud saya, apakah ada dokumen hasil audit forensik yang pertama lagi? Tidak ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang tidak ada. Makanya dicabut oleh Irjen TNI karena tidak ada hasil laporannya. Nah, dan ketua timnya menyatakan tidak melaksanakan. Sekarang kan begini, yang namanya sebuah lembaga atau katakanlah sebuah bagian institusi kemudian yang mengeluarkan surat atas nama Irjen untuk mencabut surat yang pertama kan, mencabut surat isinya menunjuk pada hasil investigasi yang tidak benar tadi. Kenapa tidak dikatakan bahwa memang betul hasil investigasi sebenarnya tidak ada? Makanya saya tanya dulu, kalau dinyatakan hasil investigasi forensik yang pertama itu memang betul ada, tentu harus ada dokumennya. Inilah yang mulia. Jadi pada saat Irjen TNI mengkoordinasikan penyelesaian di Mabes TNI, ini mencari hasil audit forensik perhitungan kerugian negara. Kemudian ketua timnya dipanggil. Karena begini, amat sangat menjadi pertanyaan ketika kan Panglima TNI tadi kan menyatakan bahwa ditunggu bukan, saya nggak mau framing soal ini terjadi kaitannya dengan soal pengadaan aja ya, fokus itu ya, jangan kemana-mana ya. Artinya terkait dengan soal pengadaan AW101 menurut Panglima TNI waktu itu ya terjadi korupsi kan, itu kan saudara mengatakan. Kan tidak mungkin Panglima TNI itu mengatakan tanpa merujuk pada sebuah dokumen. Ya, betul. Hanya sekedar ngomong saya tidak mungkin lah. Pasti merujuk pada sebuah hasil yang dilakukan oleh fungsi katakanlah Irjen di TNI. Tadi saudara mengatakan dasarnya Panglima TNI mengatakan itu adalah audit forensik. Betul. Nah, kalau sudah menyebut audit forensik, tentu harus ada laporan dong dalam bentuk sebuah dokumen hasil pemeriksaan. Nah, pertanyaan saya, apakah ditemukan dokumen laporan hasil forensik itu atau tidak? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kenapa harus disusuli dengan surat pembatalan surat pembatalan bahwa surat yang pertama itu dibatalkan? Saya tidak tahu Irjen TNI di sini hanya redaksionalnya mencabut karena tidak ada laporannya. Nah, baik. Apakah saudara mengetahui isi suratnya apa yang dicabut itu isi suratnya? Tidak ada. Isi suratnya hanya mengatakan surat Irjen TNI nomor R89 Romawi 11 2017 tanggal 30 November 2017 perihal laporan hasil audit forensik. Nah, itu tidak ada. Nah, sekarang di situ menyebut perihalnya atau? Betul. Perihal laporan hasil audit forensik perhitungan tahun 2017. Nah, artinya itu kan sebuah dokumen. Dokumen, tapi tidak ada hasilnya. Sampai sekarang tidak ada. Setelah dipanggil, ketua tim memang mengaku tidak melaksanakan. Kalau ketua timnya adalah Kolonel CKU Garanta, sudah Angkatan Darat.
kerja di Irjen TNI. Disebut sebagai ketua tim audit forensik. Jadi artinya pertama soal apakah tim audit itu ada atau tidak belum, kan begitu? Betul. Yang kedua, kalau ada, apakah tim audit itu bekerja atau tidak, kan begitu? Betul. Yang ketiga, hasilnya berupa apa, kan begitu? Nah, pertanyaan saya dari keterangan saudara tadi, kan tadi saudara menyebut ketua timnya dipanggil, namanya Kolonel siapa itu? Garanta. Kolonel CKU Garanta. berarti memang ada timnya. Ada. Timnya ada. Sprintnya ada. Sprint panglimanya ada semua. Artinya timnya audit forensik memang ada. Ada timnya. Nah, setelah ada berarti mereka bekerja untuk melakukan audit forensik. Betul. Hasilnya berupa dokumen, kan begitu? Yang idealnya. Tapi ini tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Nah, kemudian Sehingga Irjen TNI melaporkan kepada Panglima. ya, Ini tidak ada, makanya dicabut. Nomor suratnya dicabut. ini luar biasa ini kalau sampai sebuah institusi Ini yang saya katakan dari awal. kalau kemudian menyebut apalagi di situ yang mendeklar pertama Panglima TNI. Coba jangan komentar ya. Saya sudah mengatakan kita fokus ke persoalan hukum. Majelis Hakim tidak mau persoalan di framing ke arah persoalan yang di luar ranah kami ya. Ranah kami adalah ranah hukum. Jangan sampai nanti persidangan ini kemudian ditarik-tarik ke persoalan yang bukan ranahnya pengadilan. Ini kan fokus hukum ya. Makanya ini hal yang betul-betul kalau memang tidak ada, timnya ada tapi tidak melakukan, makanya saya sih heran loh kok saudara selaku wasit tidak pernah Saya selaku ASO pada saat itu. ASO. Dan ketua timnya adalah Irjen TNI. Artinya kan untuk menyatakan sesuatu hal kan tentu, apalagi tadi saya dibentuk tim apa namanya? Penyelesaian. Enggak dulu yang audit forensik tadi loh. Kan ini di Audit forensik. ini kan diawali dari sebelah declare toh. Declare yang tadi saudara mengatakan dari Panglima TNI. Panglima TNI dasarnya adalah dari tim audit forensik. Timnya ada, tapi ternyata saudara mengatakan Laporannya tidak ada. ketua timnya mengatakan tidak Laporan ada. tidak ada, tidak melaksanakan. Karena kita juga tidak pernah ada tim Nah, dari Mabes TNI. pertanyaan adalah kapan saudara melakukan katakanlah menanyakan kepada tim itu dalam konteks sebagai apa? Sebagai tim penyelesaian. Tim penyelesaian yang diketuai oleh Irjen TNI. Nah, dalam tim penyelesaian itu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tim audit forensik tadi. Kita jadi dokumen yang kita cek pada saat itu. Dan proses hukumnya yang kita cek. Kayak Karena pengadaannya sudah yang ditemukan hanya sprint audit forensik, sprintnya. Ya. tapi tentang Dan laporan surat, nomor surat laporannya, namun laporannya tidak ada. laporannya tidak ada. Tidak ada. Hanya nomor suratnya saja. Nomor suratnya saja. Kan yang namanya audit forensik itu kan harus ada barangnya, ada wujudnya, prosesnya kan begitu. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena tidak ada satupun personel TNI AU yang pengadaan yang diperiksa oleh tim audit forensik Mabes TNI. Itu tadi itu kan kaitannya dengan proses, kaitannya dengan soal pelaksanaan tim tadi. Kalau timnya bekerja pastilah memeriksa. Tapi kalau nggak bekerja ya berarti kan tidak ada yang diperiksa. Kan yang namanya pemeriksaan kan ada objeknya. Auditor harus ada auditornya kan begitu. Baik, silakan lanjut. Baik, terima kasih ya Pak. Saudara saksi, penetapan tersangka oleh Mabes TNI kepada PPK dan Pokja ya. Nah, apakah saudara saksi tahu karena penetapan tersangka itu adalah kerugian negara? Nah, tadi saudara sebutkan bahwa tidak ada laporan dari Irjen tadi. Nah, apakah disebutkan pada saat itu
adanya kerugian negara dengan nilai tertentu. Sepengetahuan hanya pada saat di konferensi pers saja Panglima mengatakan 200 miliar. Ya. Cukup dari saya, mari dilanjutkan. Lanjut. Be